Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Amalia Sofiatun dengan NIM 2105520015. Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keamanan informasi data pribadi pada media sosial. Untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah, komunikasi dan presentasi dengan dosen pengampu, Ibu Ajeng Aquinia SEMM. Oke, untuk materinya sendiri, yang pertama adalah latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat metodologi penelitian, kelima sumber data, keenam hasil penelitian, ketujuh kesimpulan. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Jurnal ini membahas perkembangan teknologi informasi dan internet mendorong kemajuan media sosial yang kini menjadi bagian penting dari kehidupan. Namun hal ini juga meningkatkan risiko keamanan informasi pribadi, mengingat banyak data pribadi yang bocor melalui media sosial. Jadi media sosial seperti pisau bermata dua. Kita bisa bertemu dan berbagi banyak hal di sana, tetapi juga jadi tempat data pribadi kita dicuri. Kenapa? Karena sistem keamanannya belum sempurna, sehingga data kita bisa bocor. Contohnya seperti nama, foto, lokasi, bisa dilihat oleh orang yang tidak kita kenal, lalu bisa disalahgunakan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam rumusan masalah ini membahas kerentangan media sosial terhadap kebocoran data pribadi akibat kelalaian pengguna dan penyediaan layanan. Kita sering tidak sadar membagikan informasi pribadi terlalu banyak, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan foto pribadi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pada jurnal ini membahas untuk memahami aspek keamanan informasi media sosial dan mengidentifikasi poin-poin penting yang harus dipertimbangkan dalam menjaga data pribadi. Penelitian ini juga mencari tahu bagaimana cara melindungi data pribadi kita di media sosial dan apa saja yang harus kita perhatikan agar data pribadi kita tetap aman. Berikutnya ada metode penelitian dan sumber data. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode pendekatan blended, yaitu kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Tujuan metode ini yaitu memahami perilaku pengguna dan tantangan keamanan data secara komprehensif. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi fenomena keamanan data di media sosial secara menyeluruh dan kemungkinan penelitian ini menggabungkan kekuatan dari menghasilkan analisis yang lebih mendalam. Selanjutnya sumber data. Dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literasi yang relevan mengenai keamanan informasi dan data pribadi di media sosial, serta studi terlebih dahulu memahami perilaku penggunaan terkait keamanan data. Referensi umum diambil dari survei, laporan, penelitian yang telah dipublikasi sebelumnya, sehingga memberikan landasan teori yang kuat untuk menganalisis keamanan di media sosial. Ini ada hasil penelitian. Di sini ada 3 fungsi privasi. Yang pertama, pengaturan interaksi antar pengguna. Kita bisa memilih siapa yang bisa melihat postingan kita dan mengirim pesan pada kita. Yang kedua, perancangan hubungan. Kita bisa membangun hubungan dengan orang yang kita pilih, semisal teman dekat. Yang ketiga, identitas pribadi. Kita bisa melindungi informasi kita agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Terus ada kesadaran privasi rendah, terutama di kalangan generasi muda. Pengguna ini sering tidak mengubah privasi data pribadi. Meski privasi di media sosial sangat penting, masih banyak orang yang belum mengetahui fitur privasi yang tersedia. Ini berarti data pribadi kita masih rentan untuk disalahgunakan. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu bahwa perlindungan data pribadi sangat penting diterapkan oleh penyedia layanan media sosial. SOP dan prosedur standar untuk mengolah data pribadi perlu diterapkan agar data pribadi dapat dilindungi dengan baik. Selain itu, pengguna juga perlu diberikan kontrol terhadap informasi yang mereka bagikan, serta pengaturan privasi yang mudah diakses. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pengguna dalam menggunakan platform media sosial. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.